Shalom, kita patut bersyukur pada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja kita, karena kita dipertemukan dalam kasih-Nya pada saat ini. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mika 7 ayat 2 dan 3. Tapi alangkah baiknya kita mohon berkat Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberkati kami. Amin. Begini firman Tuhan. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat, pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekendaknya, dan hukum mereka putar balikkan. Firman Tuhan pada saat ini saya kasih judul nilai sebuah kejujuran. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita tahu Nabi Mika dipanggil Tuhan menjadi nabi itu pada zaman Raja Yotam, Raja Ahaz, dan pada waktu zaman Raja Hizkia. Terkhusus pada zaman Nabi Mika dipanggil menjadi nabi, yang namanya ketidakjujuran juga ada pada zamannya. Ini terlihat pada Mika 7 ayat 2a. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Saudara-saudara kasih Tuhan, sesungguhnya bangsa Yehuda sebagai umat pilihan Tuhan dituntut untuk berbeda dari bangsa-bangsa lain. Artinya, hidup harus lebih baik dari bangsa lain dan harus lebih benar dari bangsa-bangsa lain. Di sini termasuk hal kejujuran. Juga pada waktu Raja Yotam menjadi raja, ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tapi rakyatnya ternyata tidak meneladani kehidupan rajanya. Ini jelas terlihat dalam 2 Tawarik 27 ayat 2b dikatakan, tapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Sampai pada zaman Raja Hizkia, meskipun dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tetapi rakyatnya sifat-sifat buruk itu diwarisi pemerintahan sebelumnya. Daud pun pernah menggumuli hal ini tentang ketidakjujuran. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Ini jelas tertulis dalam Mazmur 12 ayat 3. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada zaman sekarang yang namanya kejujuran memang tidak mudah. Bukannya keadaan semakin membaik, tapi malah bertambah parah. Maka kita harus sungguh-sungguh mau melakukan hal kejujuran. Kita harus punya komitmen menjalani kejujuran itu. Dan kita percaya Roh Kudus akan menolong kita jika kita sungguh-sungguh bertekad dalam hidup kejujuran. Sekalipun mungkin tidak banyak atau mungkin kita sendiri yang jujur, tapi bertahan, sebab Tuhan menyayangi orang yang jujur. Karena Amsal 2 ayat 7 dengan jelas, karena Tuhan akan beri pertolongan dan perlindungan kepada orang-orang yang mau melakukan kejujuran. Karena itu dengan firman pada saat ini, marilah kita tetap berkomitmen dan berusaha untuk menjunjung tinggi kejujuran. Baik itu di rumah, di masyarakat, di tempat kerja, juga dalam gereja, atau dalam pelayanan. Terang yang kita bawa itu akan kelihatan sinarnya ketika keadaan gelap. Dan kita percaya bahwa akan ada orang lain yang merasakan dampak dari kejujuran kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami juga berusaha hidup dalam kejujuran dan akan berdampak dalam kehidupan kami dalam setiap segala hal yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.